Kita perlu melihat banyak indikator, salah satunya pasti pertumbuhan ekonomi kita, karena tahun 2024 ini ditargetkan mencapai 5,24%. Artinya ada kenaikan di tahun sebelumnya sekitar dari 5,05% gitu ya. Serta kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada tren di mana setelah COVID, pertumbuhan ekonomi kita diharapkan terus positif dan meningkat. Tentunya kita bersyukur karena pertumbuhan ekonomi bisa di-maintain tetap stabil 5, sekian persen dan berharap akan terus naik begitu ya seiring dengan adanya penyesuaian pengaruh keterlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang memang saat ini cenderung lambat. Tapi kita bersyukur di tengah pelambatan ekonomi dunia kita masih terus bisa bertahan secara positif, bahkan beberapa sektor kita cukup cukup tidak berpengaruh begitu ya, karena memang APBN kita diupayakan untuk tetap bisa mendukung konsumsi rumah tangga misalnya untuk mempertahankan daya belinya. Kita harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita, kondisi ekonomi kita mudah-mudahan tetap bisa terjaga karena memang bagaimana pemerintah itu mengatur fiskal moneternya itu responnya cukup cepat begitu ya. Kita bisa lihat misalnya inflasi di Juni 2024 itu 0,10%, artinya lebih rendah dibandingkan Juni tahun lalu sekitar 0,17% gitu ya. Beberapa bulan yang lalu kita ada kasus kenaikan harga beras gitu ya, sembako yang memang kalau kita bicara harga sembako ini sangat multiplier efeknya itu luar biasa begitu, baik yang secara positif maupun negatif ketika ada krisis begitu. Itu juga bisa diatasi, dikendalikan oleh otoritas keuangan kita, pemerintah melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneternya yang kemudian itu juga bisa berhasil tidak memakan waktu yang cukup lama gitu sehingga kemudian kondisi ekonomi kita bisa terus maintain begitu. Jadi kita tidak terperosok terlalu dalam akibat krisis global dan kita bisa menyesuaikan.